Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya lanjutkan materinya untuk posting ke dalam buku besar ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat dari screen yang saya coba share ya. Di sini kita mulai membicarakan buku besar dan buku pembantu ya. Buku besar dan buku pembantu di sini kita mulai dari jenis buku besarnya, nanti formulirnya, kode rekening, metode postingnya seperti apa, cara penanganan dokumen sumbernya seperti apa. Nah, kalau buku besar sendiri menurut Mulyadi ini adalah kumpulan dari rekening yang digunakan untuk menyortasi atau meringkas ya, kemudian dicatat dalam jurnal, ya, digolong-golongkan. Di sini ada dua, umum dan pembantu. Untuk buku besar umum di sini lebih mengkonsolidasikan buku yang dibuat untuk neraca dan laporan laba rugi. Buku ini dapat membantu memberikan informasi saldo atau nilai transaksi ya pada periode tertentu. Kalau buku besar pembantu di sini disediakan untuk rekening yang ada di dalam rincian masing-masing neraca tersebut, misalnya buku besar pembantu piutang, hutang, dan persediaan. Untuk buku besar di sini adalah catatan akhir ya atau books of final entry yang merupakan kumpulan dari rekening-rekening. Kemudian kalau buku pembantu di sini rinciannya. Ya, jadi misalnya kalau buku besar di sini ada kas masuk, kas keluar, terus adanya penjualan dan lain sebagainya. Klasifikasinya untuk rekening di sini adalah ada rekening neraca, ini jangan sampai tertukar, dan rekening laba rugi. Untuk formulir buku besar di sini ada debit, ya ada rekening biasa berkolom saldo di tengah, berkolom saldo ganda, ya nanti kita lihat bentuknya saldo lama dan saldo baru. Ini untuk debit yang lebar ya. Jadi di sini ada keterangan, biasanya ditulis untuk pembayaran apa, nomor bukti ini adalah nomor faktur maupun nomor nota yang keluar di suatu perusahaan. Nomor rekening di sini adalah nomor kode rekening yang ada di dalam perusahaan. Misalnya kalau untuk kas 101 ya. Kalau misalnya kas berarti masuknya dalam debit ya. Kas bertambah adalah di debit dan kas berkurang adalah di kredit. Nah, untuk kolom rekening biasa, ini kita lihat debitnya di sini dan ada keterangannya, ada tanggalnya juga. Nah, untuk kreditnya dipisahkan oleh tanggal, ada uraiannya untuk apa, jadi lebih di ke samping ini penulisannya. Dan ini jumlah kreditnya berapa. Kalau yang tadi kan ini lebih ke, jadi misalnya di sini ada kredit, berarti ditulis di bawahnya di sini kredit. Kalau ini lebih ke samping penulisannya. Untuk rekening kolom bersaldo di tengah, nah ini adanya saldo di tengah-tengah di sini ya. Misalnya pengeluaran untuk apa, debitnya berapa, saldo berapa. Misalnya terus kreditnya untuk apa, nanti ditulis saldonya. Kalau rekening berkolom saldo di sini setelah ada debit berapa dikurangi kredit berapa baru ada saldonya tiap barisnya. Nah, untuk rekening ganda berkolom saldo di sini debit kreditnya ada saldo. Nah, inilah saldo normal yang harus ada di kolom mana dia. Kalau untuk hutang kan saldo normalnya kalau hutang itu selalu bertambah selalu di kredit. Tapi kalau hutang berkurang selalu di debit. Tapi untuk saldo akhir bahwa pasifa itu adalah selalu di kredit dan aktiva atau aset itu selalu di debit kalau saldo akhirnya. Di sini ada kode rekening, ya sebenarnya ini adalah kebijakan dari masing-masing perusahaan. Ada menggunakan kelompok, ada desimal, tapi rata-rata hanya angka karena untuk memudahkan pengecekan dan proses sort pada saat penyusunan laporan keuangan. Kalau masih menggunakan manual Excel, biasanya sih banyak yang sudah menggunakan sistem. Tapi untuk pembelajaran dasar akuntansi kali ini, nanti kita coba membuat kode rekening.
Kode nomor urut di sini, nah ini fleksibilitas. Biasanya kalau untuk aset dimulai dari angka 1 dan diakhiri dengan nanti pada saat udah masuk ke dalam apa namanya rekening akhir biasanya untuk sales atau profit itu di angka 9. Kode blok di sini lebih kepada kelompok data diberi kode dalam blok nomor tertentu. Misalnya 1 itu adalah untuk harta, 2 itu untuk hutang, 3 itu untuk modal, 4 itu biasanya untuk pendapatan, 5 adalah biaya. Nah, itu biasanya kepala-kepala angka yang digunakan dalam sistem akuntansi. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya, aktiva itu 100 sampai 199, utang itu 200 sampai 299, modal itu 300 sampai 399, pendapatan itu 400 sampai 499, masuk biaya adalah 500, sementara atau pos titipan biasanya, rekening titipan itu adalah 001 sampai 099. Kode kelompok biasanya dikelompokkan oleh rekening tertentu. Nah, ini bila mana ada, bila tidak ada di skip aja nggak masalah. Ini contohnya yang tadi saya sampaikan ya, mungkin bisa dilihat di screen. Aktiva itu 1, utang itu 2, modal itu 3, pendapatan 4, biaya 5, dan pos-pos sementara diawali dengan angka 0. Nah, ini harus diingat ya, karena ya, ini biasanya yang membuat kalian bisa tertukar pada saat posting ke dalam buku besar maupun ke dalam jurnal. Nah, ini bentuk daripada posting tadi ya, setelah ada angka 1, karena aktiva lancar, beranak lagi jadi 1.1. Kemudian kas, cabang lagi 111. Terus sampai ke aktiva terakhir. Tapi tetap diawali dengan angka 1. Begitu juga utang. Metode posting, ya, yang pertama ini adalah posting jurnal ke dalam rekening buku besar dengan tulis tangan. Dan posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu dengan cara sama. Dokumen sumber ini yang tadi saya sampaikan adalah nota, faktur, bond ya, nomor-nomor bond yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam rekening tersebut. Jadi sebelum diposting ke dalam jurnal kita buat buku besar pembantu. Ya, misalnya ada buku pembantu utang, pembantu piutang, buku besar kas dan lain sebagainya. Yang ketiga, posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian tersebut. Nah, ini masih berlanjut. Yang keempat, pembukuan tanpa buku pembantu. Ya, biasanya kalau pembukuan tanpa buku pembantu itu transaksi yang jarang dilakukan. Jadi tidak perlu memakai buku pembantu. Jadi buku pembantu atau buku besar pembantu ini adalah buku yang digunakan apabila transaksi itu sering dilakukan. Misalnya piutang 1 bulan tuh misalnya sampai 10 transaksi misalnya. Kas 1 bulan bisa sampai 20 transaksi, ya itu perlu dibuat. Tapi misalnya untuk bayar utang hanya 1 kali, ya udah nggak usah dibuat buku pembantunya ya. Jadi hanya 1 kali saja, nggak usah dibuat. Masuknya ke dalam buku besar yang umum aja, nggak usah masuk ke dalam buku pembantu. Mungkin secara garis besar demikian. Nanti untuk prakteknya akan saya coba terpisah videonya ya, dari mulai pembentukan sharing untuk pembuatan kode, kemudian cara posting, nanti transaksinya silahkan kalian buat sesuai dengan instruksi yang akan saya berikan di dalam Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.